Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Regita Romi Ramadhani dengan NIM C1C0241133, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi S1 Akuntansi. Yang saya hormati dosen pengampu Bapak Dr. Wilmi Eka Putra SEMSI dan Ibu Restu Hanin Anissa SEMAK. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah perpajakan 2 yaitu mengenai pajak penghasilan badan. Baik, yang pertama yaitu pengertian PPh badan. Pajak penghasilan badan adalah pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak badan selama 1 tahun pajak. Sebagaimana ketentuan dalam UU PPh, yang dimaksud penghasilan suatu badan atau perusahaan adalah setiap penambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak badan, baik dari dalam maupun luar negeri dengan keperluan apapun termasuk misalnya menambah kekayaan, konsumsi, investasi, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu subjek PPh badan. Jenis subjek PPh badan dibedakan menjadi dua yaitu pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, pembiayaannya bersumber dari anggaran pendapatan dan pembelanjaan negara atau APBN, atau anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran pemerintah pusat atau Pempus atau pemerintah daerah atau Pemda. Yang selanjutnya, yang kedua, subjek pajak luar negeri adalah badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Bentuk usaha yang dipergunakan oleh BUT ini dapat berupa seperti tempat kedudukan manajemen, cabang perusahaan, kantor perwakilan, gedung kantor, pabrik, bengkel, gudang, ruang untuk promosi dan penjualan. Selanjutnya yaitu objek PPh badan. Objek pajak penghasilan adalah penghasilan yang yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Seperti contohnya penjualan barang dan jasa, pendapatan operasional, pendapatan bunga, dividen, royalti, keuntungan selisih kurs mata uang asing, laba penjualan aset atau capital gain. Selanjutnya yang terakhir penghasilan dari usaha luar negeri. Selanjutnya itu norma PPh badan. Norma perhitungan penghasilan itu atau NPPN digunakan bagi wajib pajak yang tidak menyelenggarakan pembukuan atau memilih menggunakan norma. Ciri-cirinya ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau DJP berdasarkan jenis usaha dan lokasi kegiatan usaha, dapat digunakan apabila peredaran bruto lebih besar dari 48 miliar per tahun. Wajib pajak memberitahukan penggunaan norma ke KPP dalam 3 bulan pertama tahun pajak. Selanjutnya itu pembukuan PPh badan. Wajib pajak badan pada dasarnya wajib menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan pasal 28 UU KUHP, maksud saya pasal 28 UU KUP. Syarat pembukuannya yaitu menggunakan prinsip akuntansi yang berdasarkan berlaku umum atau SAK dalam mata uang rupiah atau boleh dalam valuta asing dengan izin DJP, menggambarkan posisi keuangan dan hasil usaha secara benar. Yang terakhir itu harus disimpan minimal 10 tahun. Selanjutnya yaitu tarif PPh badan. Tarif PPh badan diatur dalam pasal 17 UU PPh dan beberapa perubahan yang mengikuti peraturan pemerintah dan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan UU HPP. Tarif yang berlaku yang pertama yaitu tarif umum sekitar 22% mulai tahun pajak 2022 dan seterusnya. Yang kedua yaitu keringanan tarif. UMKM dengan peredaran bruto lebih besar dari 4,8 miliar dapat menggunakan tarif final 0,5% dari omset. Itu PP 23 tahun 2018. Untuk perusahaan terbuka atau TBK dengan minimal 40% saham diperdagangkan di bursa mendapat potongan 3% sehingga tarifnya menjadi 19%.
Nah, kesimpulan yang dapat diambil dari pemaparan materi yang saya sampaikan tadi itu pajak penghasilan badan adalah pajak atas penghasilan yang diterima badan usaha dalam 1 tahun pajak sebagai subjek pajak. Badan wajib menyelenggarakan pembukuan yang benar dan sesuai standar akuntansi untuk menentukan penghasilan kena pajak. Objek PPh badan mencakup seluruh tambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh dari kegiatan usaha maupun sumber lain. Perhitungan pajak dilakukan berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku, termasuk pengakuan penghasilan, biaya, dan penentuan penghasilan kena pajak. Tarif umum PPh Badan adalah 22% dengan tarif khusus bagi perusahaan terbuka serta PPh final 0,5% untuk UMKM tertentu. Sekian presentasi saya kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun pengucapan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.